Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu ala rasulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa qamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Innahu ghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang alhamdulillah sampai dengan saat ini kita semuanya masih diberikan banyak nikmat kesehatan, nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita semuanya bisa memasuki bulan Ramadan di hari yang ke-12 ini. Semoga 12 hari yang sudah kita lalui di bulan Ramadan banyak amalan yang akan dicatat oleh malaikat Allah sebagai bentuk ibadah kita dan bernilai kebaikan, sehingga nanti memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumul akhir. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita lakukan sampai dengan saat ini adalah bentuk dari cinta kita kepada suri teladan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semuanya menjadi golongan atau umat yang memang dirindukan oleh Rasulullah, yang akan dicari oleh beliau ketika nanti kita belum berada di barisan beliau untuk sama-sama memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada banyak hal kebaikan yang dilipat gandakan pahalanya pada bulan puasa. Di antaranya adalah amalan untuk membaca Al-Quran. Di awal tadi saya sudah bacakan Quran surat Fatir dari ayat 29 sampai 30, yang artinya bahwa orang-orang yang membaca Al-Quran adalah orang-orang yang akan diberikan perniagaan yang tidak pernah merugi. Jadi insya Allah kita adalah bagian orang-orang yang beruntung ya. Orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran, murajaah, ataupun menambah hafalannya. Dan semoga itu adalah salah satu bentuk cinta kita kepada Allah dan Rasul. Kemudian dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada mereka orang-orang yang cinta Quran pahala yang besar. Dia Allah akan memberikan tambahan kepada mereka karunia yang tidak pernah diketahui besarnya pahala tersebut kecuali Allah sendiri. Maka sangat beruntung bagi kita orang-orang yang sangat dekat atau sering berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian manfaat lainnya ketika kita sering membaca Al-Quran adalah akan ada banyak pahala yang kita terima selama kita rajin membaca Al-Quran. Hadis riwayat Tirmidzi yang artinya barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu pahala, dan satu pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Tentunya jika teman-teman membayangkan sudah berapa banyak huruf yang kita baca selama bulan Ramadan ini, insya Allah banyak pahala yang akan teman-teman dapatkan. Masih ada 18 hari lagi kita menuju Idul Fitri. Yuk kita sama-sama semangati orang-orang yang berada di sekitar kita untuk terus semangat beribadah. Entah itu membaca Al-Quran, sholat sunnah, memberikan sedekah, ataupun amalan lainnya yang lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaat yang ketiga, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Mereka yang mendapatkan syafaat adalah orang-orang yang cinta dengan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim yang artinya baca Al-Quran. Sesungguhnya ia pada hari kiamat akan datang memberi syafaat kepada pembacanya. Maka sangat beruntung. Semoga apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita hafalkan sampai dengan hari ini menjadi salah satu pemberi syafaat kita ketika kita nanti di yaumul akhir. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang senang berinteraksi dengan Al-Quran akan selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
dan diriwayatkan oleh Muslim yang artinya orang yang mahir membaca Al-Quran akan dia bersama-sama dengan malaikat yang mulia dan taat. Sedangkan yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasakan kesulitan, maka baginya 2 pahala. Jadi teman-teman yang mungkin sudah lancar baca Al-Quran ataupun yang masih terbata-bata, jangan sampai putus asa atau tidak bersemangat dalam membaca Al-Quran. Karena insya Allah apa yang sudah teman-teman baca akan selalu bernilai ibadah. Kemudian yang kelima, pencapaian yang lebih baik dari harta dunia. Uqbah bin Amir radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar dan kami berada di sufah saat itu. Lalu beliau bersabda, siapa di antara kalian yang suka setiap hari pergi ke lembah Butan atau lembah Akik, kemudian pulang membawa 2 unta yang gemuk tanpa berbuat dosa dan tanpa memutuskan hubungan silaturahim? Kami menjawab, wahai Rasulullah, kami menginginkan hal tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidakkah salah satu di antara kalian pergi ke masjid, kemudian mempelajari atau membaca 2 ayat dari kitab Allah? Sebab hal itu lebih baik baginya daripada mendapatkan 2 unta. 3 ayat lebih baik daripada 3 unta. 4 ayat lebih baik daripada 4 unta. Dan dari sekian jumlah ayat, maka itu lebih baik daripada sekian jumlah unta. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Adapun dalam Al-Quran merupakan kalamullah yang memiliki sifat-sifat yang agung. Maka seorang hamba yang ingin mendapatkan anugerah besar darinya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah seharusnya kita semuanya menghabiskan umur-umur kita dengan membaca, mempelajari, serta mengamalkan kandungan yang ada dalam Al-Quran. Dan teman-teman yang dirahmati Allah, semoga apa yang sudah kita baca sampai dengan saat ini, apa yang sudah kita hafalkan, apa yang sudah kita perjuangkan untuk sampai kita mendapatkan satu hafalan dengan memperbaiki kualitas bacaan kita adalah suatu kegiatan yang memang bernilai ibadah, sehingga malaikat-malaikat Allah akan mencatat hal tersebut bernilai kebaikan yang akan memberatkan timbangan kita kelak di yaumul akhir. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, itu tadi beberapa hal manfaat yang akan insya Allah kita dapatkan apabila kita sering berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga apa yang sudah kita lakukan sampai dengan hari ini tercatat oleh malaikat-malaikatnya Allah sebagai amal kebaikan yang akan diberikan pahala dengan seberapapun besar itu pahala yang diberikan oleh Allah. Kita ikhlaskan, kita terima karena memang Allah yang berhak memberikan pahala untuk kita semuanya. Dan semoga video ini bermanfaat dan bisa memotivasi kita semuanya untuk bisa menjadi lebih baik dalam membaca Al-Quran dan memperbaiki bacaan kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.